Pilih Fuji XM5 atau 6400 ya. Halo Kika Friends, berjumpa lagi dengan saya Anam. Untuk video kali ini saya sedikit mengulik tentang perbedaan atau perbandingan Fujifilm XM5 dengan Sony Alpha 6400. Jadi kedua kamera ini emang khusus buat para konten kreator ataupun buat videographer, harga di bawah 16 juta. Jadi bingung sih biasanya pilih yang mana, XM5 atau 6400. Dan untuk harga Sony Alpha 6400 untuk saat ini di tahun 2025 ini kisaran 13 jutaan, 13,2 ya. Untuk XM5 nya ini 15,5 ya, jadi kamera mirrorless di bawah 16 juta. Jadi kedua kamera ini emang pas sih buat ngonten ataupun buat ngejob videografi, udah sangat cukup banget karena bawaannya ringan dan LCD kedua kamera ini bisa kalian flip ke atas untuk Sony dan ke samping untuk XM5. Untuk ukuran segi bodinya ini kelihatannya XM5 lebih kecil daripada Sony Alpha 6400. Dan untuk Sony Alpha 6400 ini ada hand gripnya ya, untuk bagian sebelah sini. Sedangkan XM5 itu ada tetapi nggak begitu menonjol banget. Jadi seperti ini. Untuk lensanya, untuk lensa Alpha 6400 ini kit 1650, sedangkan XM5 ini 1545. Untuk bentuknya sedikit lebih besar di XM5. Lalu kalau untuk segi desain body emang klasik sih, lebih klasikan XM5 ya, lebih retro aja. Kalau 6400 kesannya lebih modern. Kalau di body XM5 ini dial modenya di sebelah tengah sama kayak 6400 ya, M6SP, video dan lain-lainnya. Tetapi ini ada dial mode yang lain, yaitu tentang film simulasi. Kan kalau Fuji kan lebih terkenal dengan film simulasinya. Jadi kalian nggak perlu masuk-masuk dalam menu, kalian tinggal putar aja di sini. Standar, classic room dan lain-lainnya. Terus untuk tombol tag videonya ada di sini. Terus ini scroll shutter speed. Terus ini diafragma. Ini bisa kalian atur juga. Mungkin di sini shutter speed ataupun diafragma bisa disetting gitu. Terus Q, mode Q-nya ada di sini. Biasanya kalau di seri kayak XT2 kan Q-nya biasanya di sini. Nah, ini nggak ada ya. Terus di sini itu ada flash eksternal buat foto studioan juga masih oke. Lalu ke 6400 ya. Kalau 6400 nggak banyak tombol-tombolnya sih. Di sini dial mode. Terus ini C1, ini scrollnya, scroll shutter speednya. Sekarang membahas tentang ini bagian belakangnya sini ya. Nah kalau di Sony ya sama aja sih, seri kayak 6000, 6100, 6500 sama desainnya kayak gini, scrollnya FN. Sedangkan XM5 ini banyak dipangkas banget ya untuk tombol-tombolnya. Jadi mungkin memudahkan kalian ya, atau biar user pemula itu nggak bingung. Nah ini langsung pakai joystick. Jadi kayak XT30 Mark II kan pakai joystick. Nah ini udah ada desainnya tuh pakai joystick gitu. Nggak banyak tombol, terus ada menu dan display kayak gini karena Q-nya udah ada di atas. Tapi sayang banget sih, XM5 harga 15 jutaan tapi belum ada viewfindernya. Sedangkan Sony Alpha 6400 udah ada viewfindernya. Dan ada satu kekurangan lagi, di XM5 itu nggak ada flash internal ya. Jadi ya pemain kalian kalau motret di malam hari butuh cahaya tambahan, ini sangat susah banget ya. Mungkin kalian ya solusinya bawa flash eksternal ataupun nambah lensa fix dengan bukan apertur yang gede. Untuk desain body samping, kalau XM5 ini nggak ada tombolnya atau lain-lainnya ya, cuma ada ini kayak speaker mininya. Kalau di 6400 ini ada tombol jacknya, bukan tombol sih ya, kayak jack mikrofon sama colokan HDMI dan chargernya. Ini kebalikan dari Sony Alpha 6400 ya untuk XM5 ini. Karena kenapa? Ini letak tombol USB dan HDMI-nya itu ada di sebelah kanan bodinya. Tapi menurutku sih kurang enak banget sih. Karena kenapa? Ini kan handheldnya kan di sebelah sini. Kalau umpamanya kalian mau ngecas atau apa kan kurang enak kayak gitu. Terus colokan headsetnya ada di sebelah kanan sini juga. Jadi kayak gini kan kurang enak gitu. Jadi kalian mungkin nambahnya harus pakai tripod mini. Tapi plusnya ini ada colokan headset, sedangkan di 6400 itu nggak ada. Jadi cuma colokan mikrofon, di sini cuma ada
NFC-nya. Lalu untuk jack mic-nya ada di mana? Aku baru tahu sih, ternyata colokan jack mic-nya itu ada di atas sebelah sini. Ya gimana ya, mungkin bisa membantu sih. Keumpamanya kalau kabel atau kabel mikrofonnya itu nggak terlalu panjang, jadi lebih enak sih, kan biasanya di sini langsung nyoloknya ke sini. Kalau di 6400 nyoloknya ke samping sebelah sini. Oke, kita lanjut di segi LCD. Untuk besar LCD-nya hampir sama ya, ini 3 in. Tetapi enaknya XM5 ini flipnya ke samping. Nah, ke samping kayak gini. Berarti kayak M50, R50 di Canon, DSLR Canon pun rata-rata kan kayak gini, LCD-nya ke samping. Terus kalau A6400 ini flipnya ke atas dan perlu hati-hati. Ini titiknya itu banyak banget ya, jadi harus pelan-pelan. Kalau nggak gitu ya takutnya fleksibelnya ya ngaruh ya. Nah, jadi flipnya itu ke atas kayak gini. Kalau XM5 flipnya ke samping. Ya gimana, kamu tim flip ke atas atau ke samping? Coba komen ya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang baterai, perbandingan baterai. Untuk Fuji ini baterainya 1260 mAh, untuk Sony 1020 mAh, lebih banyak di Fuji. Oke, kita akan membahas tentang megapiksel. Ternyata megapiksel dari XM5 itu udah 26 megapiksel, sedangkan Sony Alpha 6400 itu masih 24 megapiksel. Oke, kita cek dulu untuk resolusi videonya. Nah, resolusi videonya emang lebih tinggi ya, ternyata 6,2K. Sedangkan di 6400 masih 4K. Tapi udah 4K aja menurutku udah sangat-sangat cukup sih. Untuk segi continuous foto, banyak jepretan, ternyata XM5 itu lebih unggul. Ini keterangannya bisa sampai 20 fps, frame per second ya. Tetapi ini memorinya emang nggak support, jadi nggak bisa di set di sini. Kalau memangnya memorinya support pasti bisa sih, karena kan butuh memori yang agak bagusan. Sedangkan di 6400 ini masih 11 fps ya. Ini tetap bisa kamu setting di medium ataupun high. Jadi kalau banyak foto spot, ya aku saranin pakai XM5 aja. Terus untuk hal koneksi gimana? Kedua kamera ini udah dibekali dengan WiFi, jadi udah gak perlu khawatir lagi untuk mindahin hasil foto kalian dari kamera ke smartphone, karena udah ada WiFi. Tinggal pasang aja tuh aplikasinya, Sony Imaging HD Mobile ataupun dari Fuji-nya di HP kalian. Jadi tinggal set buat transfer hasil foto kalian. Lalu untuk segi ISO ternyata paling rendah itu di XM5, jadi kamu set di 80 masih bisa. Jadi semakin rendah ISO kan minim noise. Kalau 6400 paling rendah itu di 100. Karena kita nyoba di ISO paling tinggi. Ini 100.000, 24.000. Kalau di SM5 ternyata masih 12.800. Jadi kalau segi ISO maksimal atau paling tinggi 6400 masih unggul. Dari segi tampilan kayak gini, hijaunya emang masih ngejreng di Fujifilm ya, sama item-itemnya mobil itu juga masih kelihatan jrengnya di Fujifilm dari LCD ini sih. Oke, coba kita record aja ya mungkin ya, atau videonya aku samain full HD aja sih biar nggak terlalu tinggi ya. Oke, nah tampilannya beda ternyata ya. Untuk toolbar ini mikrofon masuk enggaknya, kalau di Fuji ada di sebelah kanan, kalau Sony ada di sebelah kanan juga, tetapi posisinya tidur ini, record kanan dan kiri ya. Ini ya mikrofonnya masuk semua. Dan aku suka dari Fuji XM5 ini, rotatingnya ini, dia ngikutin ya tampilannya. Beda lagi dengan Sony, tetap. Jadi ini settingan ISO dan lain-lain tuh ngikutin kita rotatingnya. Jadi kayak di handphone nggak sih? Ini rotatingnya ngikutin. Video habis ini aku mau review videonya, tetapi aku mau aktifin steady shoot di kedua body kamera ini. Oke, kita aktifin dulu di Sony ya, di menu kamera nomor 2 terus steady shoot.
Nah, baru kita on kan. Nah, ini muncul tangannya, muncul ini ya. Berikutnya kita aktifin di Fuji X-M5, sama menu, terus ini video IS mode. Nah, IS modenya itu ada 2. Lebih enak ini ada keterangannya. Tapi kita tetap pakai yang ini. Oke. Terus ada keunggulannya lagi nih, zoom. Jadi zoomnya ini pakai elektronik. Nah, ini bisa kalian. Jadi enaknya umpama kalian mau tag video. Nah, kalau mau zoom in zoom outnya lebih pelan-pelan, lebih enak ini. Nah, pelan-pelan, terus outnya juga pelan-pelan. Ini nggak perlu kalian muter di sini, juga bisa tetap diputar di sini, sama aja. Ini memudahkan kamu sih ini ya. Kalau zoom in zoom out pada kameranya. Oke, ya ini mau record ya. Terus ini. Nah, ini aku sambil jalan. Jadi di settingannya ini SC Full HD sambil jalan-jalan. Jadi handle gak pakai stabilizer, ini jalan-jalan gitu ya. Kita lihat tone warna di dedaunan. Kalau di dedaunan ternyata kalau hijau lebih kontras di Fuji. Kalau Sony ya oke sih ini ya. Hijaunya tuh tapi beda tetap. Coba ke warna-warna yang lain, biru. Jadinya kayak biru muda banget sih ya ini. Habis ini aku mau nyoba videonya sambil jalan dan selfie. Oke. Oke, kita selfie pakai 2 kamera ini. Nah, ini selfie. Jadi kalau Sony lihatnya harus di atas gini. Kalau Fuji ini tinggal di samping. Tapi kalau gini, tone warna Sony agak kuning. Kalau di Fuji ini agak sedikit beauty ya. Ya mungkin memang bawaan dari khasnya Fuji sih ini. Mungkin bentar, ini itu lensa wide-nya. Sisi. Ini cekel nosing ini sih. Kok gak bisa wide yo? Untuk wide-nya ini ternyata gimana ya? Sama-sama wide-nya sisinya ini kan Fuji ini 1650, kalau ini 1445, tapi serasa kayak masih wetan front ya ini ya. Kita jalan lagi, ini sambil jalan. Jadi umpamanya kalian kalau pengen konten enak sih ya. Ini buat nanti perbandingan mikrofonnya juga ini ya. Jadi pakai mikrofon internal dari kedua kamera ini. Jadi gimana dari penjelasanku tadi, membantu nggak sih menurut kalian? Bakalan pilih yang mana, SM5 atau 6400? Coba komen di bawah ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Mungkin jika ada pertanyaan bisa tinggalkan komentar di bawah ya. Mungkin kalian butuh seputar info fotografi, bisa follow Instagram Gudang Kamera Malang. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan see you.